Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 13 dengan materi aplikasi JASP dengan dosen pengampu Ibu Siti Royati MPC Psikolog dan mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Lanjut. Oke, kami beranggotakan dari lokal A ada Aryati Adaha, kemudian ada Indah Patriana. Dari lokal B ada Dwi Oktavia, Iti Sapitri Nurjedi Mas Mokodompit, dan dari lokal C ada Nabla dan juga Nur Aisyah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada pengertian JASP. JASP merupakan singkatan dari Jeffrey's Amazing Statistics Program yang dibuat oleh Department of Psychological Methods, University of Amsterdam. JASP sendiri dapat menggantikan program komputer untuk analisis data, yaitu yang biasa kita gunakan seperti SPSS. Lanjut. Nah, JASP ini merupakan program yang digunakan dalam pengolahan data statistik. Program JASP digunakan apabila dalam penelitian, penugasan akhir atau skripsi menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan program JASP, pengolahan data penelitian penugasan akhir atau skripsi jauh akan lebih mudah dibandingkan dengan cara hitung manual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan JASP. Yang pertama, free, friendly, and flexible. Nah, maksudnya di sini free itu karena bersifat open source, di mana kita dapat secara gratis mengunduh dan memasang pada lebih dari satu komputer milik kita. Nah, dengan pengoperasiannya cukup mudah, maka JASP layak disebut friendly. Nah, karena kita yang terbiasa dengan SPSS pasti tidak akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan JASP. Nah, kemudian untuk fleksibel yaitu merupakan klaim bahwa analisis statistik yang standar tersedia di JASP dengan pendekatan klasikal maupun Bayesian. Yang kedua yaitu JASP dapat dipasang di beragam sistem operasi komputer. Nah, yaitu seperti Windows, Mac OS, dan Linux, yang mana artinya sebagian besar komputer mampu menjalankan JASP. Kemudian yang ketiga yaitu pembuat JASP menjanjikan pembaruan paling lama setiap 3 bulan, yang mana artinya kita dapat mengharapkan kehadiran fitur baru di JASP setiap 3 bulan. Nah, yang keempat, data dan keluaran hasil analisis JASP berada di satu file yang sama. Nah, maksudnya jika seperti SPSS yang filenya disimpan terpisah antara data dengan keluaran hasil. Dan yang kelima, karena dibuat oleh para ahli di bidang psikologi, maka JASP mengakomodir fitur-fitur yang menjadi persyaratan dalam panduan penulisan APA. Selanjutnya untuk kelemahan JASP sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kelemahan JASP. Jadi, kelemahannya yang pertama, JASP versi terbaru untuk sistem operasi Windows nampaknya hanya dapat dijalankan dengan Windows 10. Yang kedua, JASP tidak memiliki fitur membuat data baru, mengedit, atau mengubah data. Yang ketiga, JASP tidak memiliki menu ataupun fitur membuat bermacam-macam grafik dan plot seperti SPSS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mendownload aplikasi JASP. Yang pertama, ketik JASP di Google, lalu klik JASP, press Y to do statistik. Selanjutnya, setelah masuk ke web JASP, klik Windows 64-bit. Lalu akan muncul proses download JASP pada pojok kanan atas.
Lalu klik kiri 2 kali, lalu pilih Run, maka akan muncul seperti gambar. Lalu centang I accept the terms in the license agreement dan klik install. Lalu klik finish. Setelah diklik finish tadi, JASP pun siap digunakan. Nah, alhamdulillah, jadi itu tadi penyampaian materi tentang JASP dan bagaimana cara mendownloadnya. Selanjutnya akan disampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi JASP ini oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji homogen di aplikasi JASP. Di sini saya akan melakukan menggunakan analisis one way ANOVA. Nah, untuk uji homogen ini datanya kita masukkan terlebih dahulu dengan cara buka aplikasi JASP terlebih dahulu. Nah, setelah itu klik di sini show main menu. Selanjutnya klik open. Nah, selanjutnya ini karena datanya sudah saya siapkan sebelumnya, maka di sini bisa kita cari seperti ini. Terus klik open. Nah, setelah datanya berhasil diinput, nah di sini saya ingin menguji variabel harga diri, yang mana hipotesisnya ingin menguji apakah ada perbedaan harga diri antara jenis kelamin, yaitu jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Nah, jadi cara melakukan ujinya di sini bisa kita klik ANOVA, kemudian kita klik yang di sini ANOVA. Nah, setelah itu selanjutnya kita masukkan variabel harga diri ke dependent variable, sedangkan untuk jenis kelamin kita masukkan ke fixed factor. Nah, seperti terlihat di sebelah kanan ini sudah keluar hasil outputnya. Nah, untuk selanjutnya untuk uji homogen kita klik di sini assumption check, terus kita centang di sini homogeneity test. Nah, sudah keluar hasil outputnya. Bisa kita lihat di sini untuk uji homogen, kita lihat p-value-nya. Nah, apabila p-value di sini lebih dari 0,05, nah berarti datanya itu homogen. Namun apabila kurang dari 0,05, maka datanya tidak homogen. Nah, karena di sini nilainya 0,147, yang mana lebih besar dari 0,05, maka data yang kita ujikan ini homogen. Kemudian bagaimana dengan tabel ANOVA yang tadi? Nah, untuk ANOVA kita lihat P-nya. Nah, jadi kalau ANOVA ini nilainya lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak signifikan. Sedangkan jika nilainya kurang dari 0,05, maka dinyatakan signifikan. Nah, karena di sini nilainya 0,152, yang mana lebih dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki pada variabel harga diri. Selanjutnya, jika kita juga ingin melihat tabel deskriptif, bisa kita centang di sini deskriptif statistik, sehingga akan muncul outputnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa yang
Yang paling tinggi harga diri itu terletak pada jenis kelamin perempuan. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa harga diri seorang perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jelaskan bagaimana cara menginput data ke JASP, karena JASP tidak membaca dokumen dalam bentuk Excel. Langsung saja di sini ada contoh Excel. Bagaimana cara mengubahnya, yaitu kita file, terus save as, terus file, save as, terus masukin. Nah, kita ganti save as type-nya jadi CSV, terus ini bisa diubah supaya tidak double. Sudah. Lalu kita juga langsung ke ini. Nah, kalau sudah, kita open, lalu ke komputer, ada di sini tadi kita sudah mengganti menjadi CSV. Ini yang hanya bisa membaca yang data ini. Bisa kita tunggu. Maaf. Nah, sudah selesai. Di sini kita bisa mengganti seperti sama halnya dengan seperti SPSS. Bisa kita ganti skala, ordinal atau nominal. Nah, itu tadi bagaimana cara menginput data ke dalam JASP. Lalu sekarang bagaimana cara menguji data. Nah, di sini kita akan melakukan uji data. Yang pertama ada uji normalitas. Di sini sudah ada semua, ada gender, suku, dan lain-lainnya. Yang pertama kita akan mencoba untuk menguji data normalitas. Yang pertama buka deskriptif statistik, deskriptif, lalu kita ingin mengukur IQ dan motivasi. Masukkan saja IQ dan motivasinya ke dalam sini, lalu kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat ya, banyak sekali pilihan-pilihan opsi-opsi untuk melakukan uji tes normalitas. Lalu kalau uji normalitas visual itu ada
histogram, QQ plot, dan box plot. Jika uji statistik sama halnya seperti SPSS, ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Dan ada juga Kunis dan kurtosis. Untuk uji dengan visual normal jika bentuk distribusi seperti lonceng terbalik. Uji statistik yang seperti SPSS sama halnya normal jika signifikan kurang dari 0,05. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menguji normalitas dengan Shapiro-Wilk seperti ini. Nah, kita bisa lihat kan di sini bisa terlihat IQ-nya berapa dan motivasinya berapa. Bisa disebutkan seperti sebelumnya jika data disebut normal jika melebihi 0,05. Nah, karena di sini ada 0,9 dan 0,9 juga IQ motivasi, maka bisa dikatakan bahwa keduanya adalah data yang normal. Nah, lalu kita akan mencoba untuk analisis korelasi Gaussian menggunakan korelasi Gaussian yang mana kita akan mengukur motivasi dan prestasi. Hipotesisnya adalah ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Yang pertama kita masukkan dulu korelasi di sini. Nah, lalu masukkan korelasi ini. Nah, lalu kita masukkan apakah ada hubungan motivasi dan prestasi. Nah, di sini akan muncul hasilnya, yaitu kita bisa lihat persen R-nya 0,625, yaitu artinya memang ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini p-value-nya kurang dari 0,01. Nah, di sini juga bisa kita lihat uji normalitasnya juga bisa kita lihat dari sini. Nah, itu lalu kita akan mencoba untuk uji analisis independent sample t-test, yang mana kita akan menguji apakah perbedaan motivasi antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama kita menuju ke sini, terus masukkan variabel yang diuji, lalu masukkan gender ke dalam yaitu kita akan mencoba untuk mengukur perbedaan apakah ada perbedaan motivasi terhadap perempuan dan laki-laki dengan menggunakan independent sample t-test. Yang pertama kita menuju sini. Nah, kalau udah kita masukkan motivasi ke dalam independent variable, dan untuk grouping variabelnya gender. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya, yaitu
P-nya ada kurang dari P-nya kurang dari 0,01. Berarti memang ada berarti signifikan, memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita membaca, memang seharusnya dilakukan asumsi cek yang yaitu normalitas dan homogenitas. Di sini salah satu kelebihan SPSS yaitu mereka sudah memberikan wadah untuk asumsi tes ini dengan bersamaan, jadi lebih lengkap. Nah, kita coba untuk mengetes normalitas dan homogennya menggunakan Levins. Nah, di sini kita bisa melihat ya asumsi cek menggunakan Shapiro-Wilk yaitu motivasi. Nah, motivasi laki-laki dan perempuan. Di sini P-nya sama seperti halnya SPSS, dikatakan normal jika 0,05, begitu juga dengan homogenitas. Nah, di sini kita bisa lihat ada laki-laki 0,08 dan perempuan 0,07, berarti dianggap normal. Nah, begitu juga dengan homogen. Di sini 0,703 berarti homogen. Maka dari itu kita dapat menyebutkan bahwa independensi tesnya menunjukkan bahwa motivasi perempuan dan laki-laki memang berbeda. Berarti kita boleh membaca ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah, yang terakhir ini, data ini bisa disimpan dengan cara seperti ini. Nah, save. Biasanya file ini akan tersimpan di sini. Nah, di sini kita bisa membuka lagi nanti data-datanya di sini. Lalu di sini sync datanya, maksudnya biar sinkron lah data yang sebelumnya sudah dikerjakan tuh bakal sinkron kalau kita menggunakan ini. Nah, dan juga ini juga bisa kita copy, lalu kita copy bisa ke dalam, kita bisa masukkan ke dalam sini. Nah, seperti halnya ini, kita coba sini. Nah, di sini kita langsung ke copy. Nah, di sini. Nah, kita bisa lihat kan di sini, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.